Baik, sebagai renungan dan doa kita, saya ambil dari Counsel to Teacher halaman 3532 paragraf 1, dia katakan, betapa mulia bagi Allah karena pekerjaannya di atas bumi ini. Kristus dan malaikat-malaikat surga sedang mengamati setiap peristiwa, karena kita semakin dekat kepada kedatangan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap peristiwa yang terjadi di antara bangsa-bangsa di bumi ini, Kristus dan malaikat-malaikat di surga sedang mengamati peristiwa-peristiwa itu. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir apa yang sedang terjadi di antara bangsa dengan bangsa saat ini. Sebagai orang-orang yang punya pengharapan, tentunya kita akan tetap berada pada perlindungan Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan dalam buku Testimonies Volume 3 halaman 360, penguasa-penguasa bumi akan diguncangkan. Kita tidak perlu dan tidak dapat mengharapkan untuk bersatu dengan bangsa-bangsa di bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak lama lagi penguasa-penguasa di bumi ini akan digoncangkan pada hari penghukuman orang hidup. Perang dunia ketiga akan segera pecah. Umat Allah akan segera memasuki kesukaran yang sangat menakutkan. Nah, untuk itu melalui pelajaran kita yang webinar kita yang ke-15 ini, kita akan pelajari satu pelajaran yang sangat dalam dari nubuatan Wahyu pasal 17. Untuk itu saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Kita berteluh dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, puji syukur Bapa, oleh karena berkat kemurahan-Mu lah, sehingga kami boleh dipertemukan kembali pada Sabat petang ini untuk belajar pelajaran nubuatan Wahyu pasal 17. Satu pelajaran yang begitu dalam Tuhan. Kami hanya dapat memahami pelajaran ini melalui tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk itu hadirlah kiranya bersama-sama dengan kami melalui Roh-Mu. Sucikan pendengaran kami, penglihatan kami, agar supaya firman ini boleh kami mengerti dengan baik dan dapat mengubah kehidupan kami, supaya kami boleh dipersiapkan untuk menantikan kedatangan hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan acara ini Tuhan, dari awal hingga selesainya, biarlah nama Tuhan kami puji dan muliakan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul webinar kita yang ke-15 ini, yaitu benarkah pelacur besar dan binatang Wahyu 17 sama dengan kepausan lagi? Ini judul yang sangat menarik ya saudaraku. Mengapa judul ini diangkat saudaraku? Karena para pakar teologi kita selama ini mengajarkan, khususnya doktrin Uriah Smith yang sudah dikumandangkan dalam gereja kita, bahwa pelacur besar dan binatang Wahyu pasal ke-17 itu adalah kepausan. Mari kita lihat pada gambar saudaraku. Kita perhatikan. Menurut pengajaran gereja kita, sesuai dengan doktrin atau pemahaman yang disampaikan oleh pendeta Uriah Smith, bahwa binatang yang keempatnya Daniel itu adalah kepausan. Lalu kemudian binatang macan tutul, Wahyu pasal 13 juga adalah kepausan. Lalu kemudian nanti binatang bertanduk dua yang membentuk patung binatang. Patung binatang juga itu adalah kepausan. Lalu kemudian pelacur besar ini juga adalah kepausan. Dan binatang merakermisi itu juga adalah kepausan. Ini sesuatu yang aneh saudaraku. Apakah tidak ada penguasa yang lain yang dibicarakan dalam kitab suci ini yang akan menginjak-injak hati nurani, sehingga semuanya menunjuk kepada kepausan? Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai pelajar-pelajar Alkitab yang setia dan jujur mencari kebenaran, saya mengajak kita dengan roh kerendahan hati, saya mengajak kita semua di bawah bimbingan Roh Kudus untuk mau membuka hati, untuk menyelidiki bersama-sama. Marilah kita sama-sama menjadikan Alkitab dan Roh Nubuat sebagai patokan bagi kita untuk mengungkapkan siapa sesungguhnya binatang merakermisi dan
pelacur besar yang digambarkan di dalam Wahyu pasal 17 yang akan menginjak-injak hati nurani umat Allah di akhir zaman, di hari-hari terakhir. Untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lanjutkan. Ada satu nasihat yang indah dari pena inspirasi di dalam buku Christ of Election halaman 38. Apa yang dikatakan di sana? Guru-guru Israel tidak menaburkan benih-benih firman Allah. Tugas Kristus sebagai seorang guru kebenaran adalah nyata berbeda daripada pekerjaan para rabi di zamannya. Mereka berpegang pada kebiasaan-kebiasaan tradisi, pada teori-teori serta spekulasi-spekulasi manusia. Seringkali apa yang diajarkan dan ditulis oleh orang mengenai firman, inilah yang ditegakkan sebagai pengganti firman itu sendiri. Pokok dari ajaran dan khotbah-khotbah Kristus adalah firman Allah. Ia menjawab para penanyanya dengan suatu ada tertulis yang jelas. Apakah yang dikatakan di dalam firman? Bagaimana kamu membaca? Hamba-hamba Kristus wajib melakukan yang sama. Saudaraku, marilah kita menjadikan firman itu sebagai tolak ukur dari semua ajaran, untuk menguji semua ajaran. Jangan jadikan apa yang diajarkan dan ditulis oleh pakar-pakar kita, oleh para doktor teologi kita, lalu dijadikan itu sebagai pengganti firman. Mari kita mengikuti teladan kita, guru besar kita. Apa yang dikatakan di dalam firman itu? Bagaimana kamu membaca? Dan petang Sabat ini, kita akan mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Bagaimana kita membaca apa yang dikatakan firman. Selanjutnya dikatakan, di zaman kita, sebagaimana halnya di masa lalu, kebenaran-kebenaran firman Allah yang terpenting disisihkan untuk diganti dengan teori-teori serta spekulasi-spekulasi manusia. Banyak pendeta pengabar Injil yang resmi tidak mengakui keseluruhan isi Alkitab sebagai firman yang diilhami. Seorang pandai menolak sebagian. Yang lainnya mempermasalahkan bagian yang lain lagi. Mereka menegakkan pendapatnya sebagai lebih unggul daripada firman itu. Dan firman yang diajarkan mereka bergantung terutama pada kekuasaannya sendiri. Otentik keilahiannya dirusakkan. Ia menunjukkan kepada firman Alkitab sebagai penguasa yang tak dapat disangsikan lagi. Maka kita pun wajib melakukan yang sama. Alkitab harus disampaikan sebagai firman dari Allah yang berkuasa. Sebagai akhir daripada segala pertentangan dan sebagai landasan dari semua iman. Suatu nasihat yang begitu indah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahwa di zaman kita pun, sebagaimana halnya di masa lalu, kebenaran-kebenaran firman Allah yang terpenting hendak disisihkan, saudara. Mau digantikan dengan teori-teori serta spekulasi manusia. Itulah sebabnya mengapa kebenaran yang begitu sederhana dan jelas diputar-balikan menjadi kepalsuan, menjadi cerita dongeng, saudaraku. Tapi sore Sabat ini kita akan mendapatkan kebenaran yang terang benderang. Jadi marilah kita jadikan Alkitab itu sebagai sesuatu yang berkuasa, sebagai akhir dari segala pertentangan, dan sebagai landasan dari semua iman. Kalau kita jadikan kitab suci sebagai yang berkuasa, saudaraku, maka pertentangan kita dan semua kekacauan paham kita akan disingkirkan. Kita ingat pelajaran kita webinar yang ketiga yang membahas khusus mengenai masih adakah nabi. Sakaria pasal 4, Nabi Tuhan Ellen G. White memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara belajar kitab suci yang benar. Kita lanjutkan. Pelacur besar dan binatang merah kermisih. Mari kita buka Alkitab kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai yang ketiga. Siapakah pelacur besar dan binatang merah kermisih yang dibicarakan di dalam Wahyu 17 ini? Mari kita baca sama-sama. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan, lalu berbicara kepadaku. Katanya, marilah kemari. Aku akan menunjukkan kepadamu hukuman atas sundal besar yang duduk di atas air yang banyak.
Dengan dialah segala raja di bumi telah bersundal, dan semua penduduk bumi telah dimabukkan dengan air anggur persundalannya itu. Demikian itulah ia telah menghantarkan aku pergi dalam roh ke dalam padang belantara. Lalu aku tampak seorang perempuan duduk di atas seekor binatang merah kermisi yang penuh dengan nama-nama hujat, yang berkepala 7 dan bertanduk 10. Ada 3 objek besar yang kita dapat lihat dari Wahyu 17 ayat 1 sampai yang ketiga ini. Pertama, pelacur besar. Dan kedua, binatang merah kermisi. Dan ketiga, padang belantara. Jadi, binatang yang ketiga yang Yohanes lihat ini muncul di padang belantara dan ditunggangi oleh seorang pelacur besar. Inilah ketiga objek besar yang kita akan lihat untuk dapat memahami nubuatan Wahyu pasal yang ke-17 ini, saudaraku. Siapakah pelacur besar ini, saudara? Wahyu 17 ayat 4 sampai yang kelima. Mari kita baca sama-sama. Adapun perempuan itu memakai baju ungu dan merah kermisi warnanya, dan memakai emas dan permata serta berbagai mutiara. Dan di dalam tangannya ada sebuah cawan emas yang penuh dengan berbagai kekejian dan kenajisan persundalannya. Dan di dahinya ada tertulis satu nama, yaitu Rahasia Babil yang besar, ibu dari segala sundal dan berbagai kekejian di bumi. Jadi pelacur besar ini memakai baju ungu dan merah kermisi warnanya, dan memakai emas dan permata serta berbagai mutiara. Ini sesuatu yang menarik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang menarik dari sisi penampilan luar. Jadi dikatakan bahwa di dahinya ada tertulis satu nama, yaitu Rahasia Babil yang besar, ibu dari segala sundal dan berbagai kekejian di bumi. Nah, siapa dia ini, saudaraku? Nah, untuk dapat memahami siapa dia ini, kita harus paham dulu apa artinya Babel. Menurut Kemenangan Akhir atau Great Controversy halaman 381, dikatakan di sana, istilah Babel diambil dari kata Babel yang melambangkan kekacauan. Digunakan dalam Alkitab untuk menyatakan berbagai bentuk agama yang palsu atau murtad. Dalam Wahyu pasal 17, Babel dilambangkan sebagai seorang perempuan. Suatu gambaran yang digunakan dalam Alkitab sebagai lambang dari sidang. Seorang perempuan saleh melambangkan sidang yang murni. Perempuan pelacur melambangkan sidang yang murtad. Kita lihat, saudaraku, bahwa istilah Babel ini diambil dari kata Babel yang melambangkan kekacauan. Kata Babel ini kalau kita buka Alkitab kita sesudah air bah, maka orang-orang yang tidak percaya akan firman Tuhan melalui Nabi Nuh bahwa tidak ada lagi air bah yang akan membinasakan bumi ini, maka melalui Nimrod mereka membangun sebuah menara yang sangat tinggi dengan harapan bahwa mereka akan terhindar dari bencana atau kebinasaan melalui air bah yang kedua. Jadi mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Mereka bersandar kepada kekuatan mereka sendiri. Lalu Tuhan mendatangkan kekacauan bahasa atas pembangun-pembangun menara Babel ini, sehingga menara itu tidak lanjut lagi dibangun. Lalu kemudian Tuhan menghancurkan menara Babel ini. Dari sinilah asal muasalnya kata Babel itu, saudaraku. Di dalam kitab suci, khususnya di dalam kitab Wahyu pasal 17 ini, Babel dilambangkan sebagai seorang perempuan. Jadi ini adalah suatu gambaran yang digunakan Alkitab sebagai lambang dari sidang. Sidang yang murtad dilambangkan sebagai seorang perempuan sundal. Sementara sidang yang suci itu dilambangkan oleh perempuan yang saleh. Kita sudah pernah belajar bersama-sama mengenai perempuan saleh, sidang yang abadi sepanjang zaman di dalam Wahyu pasal 12. Itu gambaran daripada sidang yang suci, saudaraku. Ini adalah tandingannya. Pelacur besar Wahyu 17 ini adalah tandingan daripada sidang yang abadi itu, sidang yang benar itu. Mari kita lanjutkan. Arti spesifik dari pelacur besar atau Babel.
asal mula dari semua ajaran sesat. Itu pertama ya, agama tiruan atau agama palsu. Setiap badan agama Kristen yang menangani ajaran-ajaran palsu. Jadi ingat bahwa pelacur besar atau Babel ini adalah asal mula dari semua ajaran sesat atau agama tiruan. Dan setiap badan agama Kristen yang menangani ajaran-ajaran palsu. Dan istilah Babel berarti kekacauannya, tadi kita sudah baca, dikaitkan dengan badan-badan agama yang mengambil ajaran atau doktrinnya dari Alkitab. Namun terbagi-bagi menjadi banyak sekte yang tak terhitung dengan ajaran-ajaran dan teori-teori yang bertentangan. Great Kontroversi halaman 383 paragraf 1. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelacur besar itu sama dengan sistem agama palsu, yaitu politik dan perdagangan yang menguasai dunia pada masa suran keras malaikat ketiga. Jadi kita lihat bahwa pelacur besar ini adalah sama dengan sistem agama palsu, politik, dan perdagangan yang akan menguasai dunia pada saat 144.000 mengumandangkan pekabaran malaikat yang ketiga dengan nada seruan keras. Jadi inilah pelacur besar itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan dimabukkan oleh anggur percabulannya? Dalam Wahyu pasal 17 ayat yang kedua tadi kita sudah baca, dikatakan di sana, dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Jadi kita lihat, banyak sekte Kristen saat ini tidak ada yang sama percayanya. Sehingga dapat dipastikan mereka sedang minum anggur percabulannya. Dikutip dari Seperot, jilid 2 halaman 122 ya. Jadi kita lihat bahwa cawan kemabukan yang diberikan kepada dunia ini melambangkan ajaran-ajaran palsu. Jadi apa cawannya itu? Itu adalah berisi ajaran-ajaran palsu yang diterimanya sebagai akibat dari hubungan gelapnya dengan para pembesar dunia. Telah merusak imannya. Jadi kalau kita datang kembali kepada nubuatan 1260 hari atau tahun itu, bagaimana sidang Kristen menjadi korup? Ya, oleh karena berhubungan dengan pembesar-pembesar dunia ini. Doktrinnya yang asli ini digabungkan dengan doktrin kekafiran. Sehingga cawannya ini telah memabukkan raja-raja di bumi. Demikian pula pada akhir zaman ini, saudaraku. Pelacur besar ini, yaitu agama palsu, politik dan perdagangan ini, kembali akan memperkenalkan cawan yang memabukkan ini, saudaraku, atau ajaran-ajaran palsunya. Sekarang, untuk mengenali lebih dalam siapakah pelacur besar ini, pertanyaan yang selanjutnya yang kita harus tanyakan adalah, sudah berapa lama keadaannya pelacur besar ini? Jangan sampai benar-benar ini adalah kepausan. Oh, nanti ada di zaman kepausan. Nah, inilah, karena ini kepausan, jadi dia ada setelah kepausan ada. Mari kita lihat, kita akan kenali ciri-cirinya, saudaraku. Untuk mengenal lebih dalam siapa pelacur besar ini, kita harus tahu ciri-ciri daripada pelacur besar ini. Wahyu 17 ayat 6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Jadi Yohanes Pewahyu melihat bahwa pelacur besar ini mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Siapa sajakah orang-orang kudus dan saksi-saksi Yesus ini? Apakah nanti ada di zaman kepausan atau sudah ada jauh sebelum zaman kepausan? Kita gabungkan Wahyu 18 ayat 24. Maka di dalam perempuan itu terdapat darah dari segala nabi dan orang-orang suci dan segala orang yang telah dibunuh di bumi. Jadi ini ciri-ciri daripada pelacur besar ini, saudaraku. Dia mabuk oleh darah orang-orang kudus, lalu kemudian di dalam perempuan ini terdapat darah dari segala nabi. Jadi kalau dikatakan terdapat darah dari segala nabi, berarti jauh sebelum zaman kepausan sudah ada pelacur besar ini. Darah dari semua orang-orang suci ada padanya. Darah segala orang saleh yang telah dibunuh di bumi ada padanya. Jadi kita lihat bahwa perempuan Babel ini sudah ada sejak dari awal mula. Sama dengan
perempuan saleh, sidang yang suci, sidang yang abadi di dalam Wahyu pasal 12 sudah ada dari zaman penciptaan dunia, dari awal kejadian. Kalau sidang yang benar sudah ada dari awal kejadian dunia, masa agama palsu ini nanti ada di zaman kepausan? Ini sesuatu yang lucu dan aneh, saudara. Kalau aslinya sudah ada dari zaman kejadian, kok palsunya nanti ada di zaman kepausan? Nah, kita lihat korban pertama daripada agama palsu ini atau pelacur besar ini adalah Habel. Habel lah orang pertama sekali yang menjadi korban daripada agama palsu ini atau pelacur besar ini. Mari kita lihat kutipan Roh Nubuat yang dikutip dari Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 66 paragraf 3 sehubungan dengan agama yang benar dan agama yang palsu ini. Kain dan Habel menggambarkan dua golongan yang akan ada di dalam dunia ini sampai kesudahan zaman. Nah, ini yang kita harus garis bawahi, saudaraku, bahwa Kain dan Habel menggambarkan dua golongan yang akan ada di dalam dunia ini sampai kesudahan zaman. Satu golongan akan berharap kepada korban yang telah ditentukan bagi dosa. Yang lainnya sengaja bergantung kepada jasa baik diri mereka. Golongan orang yang berbakti dengan mengikuti teladan Kain mencakup jumlah yang lebih besar di dalam dunia ini. Oleh karena hampir setiap agama palsu didasarkan atas prinsip yang sama, bahwa manusia dapat bergantung pada usahanya sendiri untuk mendapat keselamatan. Jadi kita lihat, saudaraku yang dikasih Tuhan, kedua kakak beradik ini memperkenalkan dua sistem peribadatan. Habil tentunya memperkenalkan agama yang benar yang sudah diterimanya dari pengajaran ayahnya, yaitu Adam. Kedua kakak beradik ini memperoleh pengajaran yang sama, memperoleh pendidikan yang sama bagaimana menyembah Allah dengan benar. Namun Kain telah menciptakan, telah memperkenalkan suatu ideologi baru tentang agama, saudaraku. Kain memperkenalkan agama yang baru di sini. Kita lihat. Itulah sebabnya mengapa Nabi Tuhan Ellen G. White katakan bahwa Kain dan Habel menggambarkan dua golongan yang akan ada di dalam dunia ini sampai kepada kesudahan. Jadi sejak kapankah pelacur besar ini ada, saudaraku? Bukan nanti di zaman kepausan, tapi jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi untuk itu, pelacur besar ini adalah menggambarkan agama palsu, ya. Jadi suatu agama baru yang diperkenalkan oleh Kain. Dan pertama sekali dilembagakan agama palsu ini di zaman kepausan, saudara. Ini yang harus saudara dan saya pahami. Ini yang kita harus garis bawahi, saudara. Bahwa agama baru ini, agama palsu ini, pertama sekali dilembagakan di zamannya kepausan. Kita lanjutkan kepada binatang merakermisi. Kalau pelacur besar tadi itu sudah sangat jelas bahwa itu adalah melambangkan agama palsu. Dan Katolikisme adalah putrinya yang pertama. Nah, sekarang bagaimana dengan binatang merakermisi ini? Ada 5 poin penting binatang merakermisi dan daerah teritorialnya. Kita lihat ya. Pertama, binatang merakermisi adalah dunia pada masanya sesudah luka parah sembuh. Jadi kalau kita belajar mengenai binatang-binatang, saudaraku, kita lihat bahwa kerajaan Babylon dilambangkan oleh singa. Nah, dunia kita sekarang ini digambarkan oleh binatang merakermisi ini. Jadi ini adalah dunia pada masanya sesudah luka parah sembuh. Nah, poin kedua apa? Dunia kekafiran dalam keseluruhannya. Mengapa ini melambangkan dunia kekafiran secara keseluruhan? Karena kita perhatikan bahwa 10 tanduk dan 7 kepala itu ada bersamaan pada binatang merakermisi ini. Kita sudah belajar pada webinar kita yang ke-12 dan ke-13 mengenai binatang macan tutul, bahwa 10 tanduk itu menggambarkan penguasa sipil secara keseluruhan, dan 7 kepala itu adalah menggambarkan badan-badan agama secara lengkap. Jadi baik sipil maupun agama ada pada binatang ini. Itulah sebabnya binatang merakermisi ini melambangkan dunia kekafiran dalam keseluruhannya. Nah, poin ketiga, warna kermisi. Apa artinya warna kermisi ini? Itu penuh dengan nama hujat, saudaraku. Penuh dengan kutuk. Jadi badannya ini penuh dengan kutuk, saudara. Jadi binatang merakermisi ini bukan hanya di kepalanya nama hujat, tetapi seluruh badannya ini penuh dengan nama hujat atau kutuk. Artinya apa? Dunia yang akan datang ini
penuh dengan nama-nama hujat atau berkerohanian jahat. Poin keempat, 10 tanduk tak bermahkota. Tadi saya sudah jelaskannya, itu badan sipil dan 7 kepala badan agama. Dan kita perhatikan di sini 7 kepalanya tidak ada yang terluka. Berbeda dengan Wahyu pasal 13, binatang macan tutul yang keluar dari dalam laut, salah satu kepalanya terluka parah. Itulah sebabnya pada binatang ini tidak ada lukanya. Berarti ini adalah periode setelah luka parah itu sembuh. Nah, poin yang kelima, saudaraku, terlihat di padang belantara. Binatang ini muncul di padang belantara, berbeda dengan binatang-binatang sebelumnya. Ada yang muncul dari laut, keluar dari dalam laut. Terutama Daniel 7, ya, 4 binatang buas yang menggambarkan 4 kerajaan dunia yang muncul akibat daripada pergolakan, akibat daripada pertikaian politik. Tapi pada binatang yang ketiga dari Yohanes Pewahyu ini, bukan keluar dari laut, bukan keluar dari bumi, tetapi muncul di padang belantara. Apa artinya? Kita akan temukan nanti jawabannya. Apa artinya padang belantara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Padang belantara adalah lawan dari kebun anggur. Kebun anggur Tuhan adalah kaum Israel, negeri perjanjian. Yesaya 5 ayat 7. Jadi kalau ada kebun anggur, tentunya ada padang belantara. Padang belantara itu adalah negeri orang kafir, Wahyu 12 ayat 14. Jadi padang belantara adalah negeri orang kafir, saudaraku. Dengan demikian kekuasaan pelacur besar, negeri Babil adalah negeri orang kafir di luar dari tanah perjanjian atau kerajaan Tuhan. Kita sudah belajar mengenai kerajaan batu Daniel 2, saudaraku. Jadi pada saat binatang merakermis ini naik ke atas pentas dunia, ditunggangi oleh pelacur besar ini, pada masa itu kerajaan Allah sudah berdiri, saudaraku. Jadi sekali lagi bahwa padang belantara itu adalah tanah bangsa-bangsa kafir, di luar dari tanah perjanjian, di luar dari kerajaan. Wahyu 18 ayat 1, saudaraku. Dan kemudian daripada segala perkara ini aku tampak seorang malaikat yang lain turun dari langit, memiliki kuasa besar dan bumi diterangi dengan kemuliaannya. Jadi kita perhatikan, sesudah perkara-perkara yang manakah? Sesudah binatang yang merah kermis itu datang menjadi kenyataan. Dan sementara perempuan itu, yaitu Babil, duduk di atasnya. Adalah pada waktu itulah, maka bumi akan diterangi dengan kemuliaan dari malaikat itu. Yaitu dengan pekabaran dari hal jam itu. Jadi mari kita perhatikan, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat pelacur besar ini menunggangi binatang berkermisi atau dengan kata lain memerintah dunia kekafiran secara keseluruhan, pada saat agama palsu ini memimpin dunia secara keseluruhan, memerintah dunia secara keseluruhan, pada waktu itulah pekabaran malaikat Wahyu 18 ayat 1 ini yang bergabung dengan malaikat ketiga akan menerangi bumi dengan kemuliaannya, saudara. Dan apa yang terjadi pada masa itu? Wahyu 18 ayat 4. Dan aku dengar suatu suara yang lain dari langit mengatakan, keluarlah daripadanya, hai umatku, supaya jangan kamu terbabit dengan segala dosanya, dan supaya jangan kamu ikut menerima segala celakanya. Suara samawi, yaitu roh kebenaran, terdengar memanggil umat Allah keluar dari Babil, setelah bumi diterangi dengan kemuliaan dari malaikat itu. Bagi umat Allah, untuk keluar sehingga mereka tidak ikut terbabit dengan segala dosanya, dan tidak ikut menerima celaka-celakanya. Mereka harus dipanggil masuk ke dalam suatu tempat yang bebas dari dosanya. Sehingga dengan demikian mereka dapat bebas dari celaka-celakanya Babil itu. Sebagai akibatnya, mereka harus pergi masuk ke dalam suatu sidang yang sudah bersih dari dosa. Dan sebuah negeri yang tidak berbahaya karena celaka-celaka itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat pelacur besar ini, agama palsu ini, agama baru ini, yang doktrin-doktrinnya tidak sepenuhnya didukung oleh kitab suci. Ini adalah periode patung binatang itu terbentuk, saudaraku. Pada saat Protestan murtad membentuk patung binatang ini, pada waktu itulah umat Allah dipanggil keluar dari Babil. Bukan dipanggil keluar dari gereja Advent, saudara. Karena gereja Advent pada saat pelacur besar ini menunggangi binatang berkermisi sudah disucikan, saudaraku. Gereja Advent tidak lagi suam, karena dia sudah membentuk sebuah sidang yang suci, saudaraku. Jadi pada waktu itu umat Allah dipanggil keluar dari pemerintahan Babil. Ini bukan secara rohani, tetapi secara fisik, saudaraku. Dipanggil untuk apa? Dipanggil keluar supaya jangan terbabit dengan segala dosanya.
dan supaya jangan ditimpa malapetaka-malapetakanya. Jadi kalau disuruh keluar dari pemerintahan Babil, tentunya masuk ke dalam sebuah negeri di mana tidak ada dosa-dosa Babil dan celaka-celaka Babil. Nah, itu jelas. Jadi kemana mereka pergi? Tentunya masuk ke sebuah negeri yang suci, yaitu sebuah sidang yang suci, saudaraku. Di mana itu? Silakan lihat kembali di link YouTube kita, Pekabaran Bagi Zaman ini, webinar kita tentang Kerajaan Batu Daniel 2. Di sanalah jawabannya, saudaraku. Jadi kita lanjutkan Wahyu 17 ayat 8 sampai yang ke-10. Terjemahan King James Version. Dimulai dari ayat 8-nya. Adapun binatang yang engkau tampak itu dahulu ada, dan sekarang tidak ada. Maka ia akan naik dari dalam lubang yang tak terduga dalamnya itu, lalu masuk ke dalam kebinasaan. Maka segala orang yang diam di bumi akan heran, yaitu mereka yang tidak tertulis namanya di dalam kitab hayat semenjak dari permulaan dunia ini. Apabila mereka memandang akan binatang yang dahulu ada, dan sekarang tidak ada, dan masih akan datang lagi itu. Dan disinilah akal yang mengandung hikmat. 7 kepala itu ialah 7 buah gunung, tempat perempuan itu duduk. Ini kita harus garis bawahi dan kita harus perhatikan di sini, saudaraku. 7 kepala itu ialah 7 buah gunung, tempat perempuan itu duduk. Dalam terjemahan King James, saudara akan lihat perbedaan. Apakah 7 kepala ini sama dengan 7 gunung? Ayat 10 dia katakan, dan ada 7 orang raja. Kalau dikatakan, dan ada 7 orang raja, berarti 7 kepala dan 7 gunung bukan bagian dari 7 orang raja ini. Silakan cek ke bahasa Inggrisnya. 5 orang telah jatuh, dan seorang masih ada. Dan yang lainnya, itu belum lagi datang. Maka apabila ia datang kelak, ia akan tinggal sedikit masa lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan ayat yang ke-11 sampai ke-13. Maka binatang yang dahulu ada dan sekarang tidak ada, yaitu dia yang ke-8 itu, dan berasal dari binatang yang ke-7 itu, lalu masuk ke dalam kebinasaan. Dan 10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka sia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mari kita perhatikan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. 3 fase binatang mereklamasi. Tadi dikatakan binatang yang dahulu ada dan sekarang tidak ada dan yang akan datang. Nah, menurut pemahaman atau pengajaran daripada pakar teologi kita, para doktor teologi kita, terutama doktrin Uriah Smith, Mark Finley, dan juga pendeta Jonathan Kuntarap, pendeta-pendeta senior kita dalam gereja Advent, mereka mengajarkan mengenai binatang yang dulu ada ini. Mereka mengatakan ada pada waktu dia belum terluka parah. Berarti itu adalah kepausan dong kalau begitu ya. Lalu kemudian tidak ada selama dia luka parah katanya. Lalu kemudian kembali ada sesudah luka parah itu sembuh. Apakah benar demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ada sebelum 1000 tahun. Jadi binatang yang dahulu ada ini, yaitu ada sebelum 1000 tahun. Dari mana kita tahu bahwa dia ini adalah binatang yang ada sebelum 1000 tahun? Lalu kemudian tidak ada, periode kapan dia tidak ada, saudaraku? Yaitu periode selama 1000 tahun. Binatang ini tidak ada. Lalu kemudian kembali ada setelah 1000 tahun. Naik keluar dari jurang maut. Wahyu 17 ayat 8. Inilah kata kuncinya. Dan masuk ke dalam kebinasaan. Jadi mari kita baca kembali ayat yang ke-8. Apa benar dia keluar dari jurang maut? Kita perhatikan ini. Sehingga pemahaman yang diajarkan selama ini benar-benar tidak sesuai dengan kitab suci. Karena selama ini diajarkan dalam gereja kita bahwa binatang yang dahulu ada, yaitu ada di zaman kepausan, lalu kemudian dia tidak ada selama dia luka parah. Lalu kemudian ada setelah luka parah. Ini tidak sesuai dengan kitab suci. Saya berani katakan demikian karena ayat 8 ini memberikan petunjuk yang jelas kepada kita. Mari kita baca kembali. Adapun binatang yang engkau tampak itu dahulu ada, dan sekarang tidak ada. Maka ia akan naik dari dalam lubang yang tak terduga dalamnya itu.
lalu masuk ke dalam kebinasaan. Nah, ini kita perhatikan kalimat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi, setelah dia tidak ada, selama 1000 tahun, dia tidak ada. Karena dunia kekafiran tidak ada selama 1000 tahun. Tidak ada orang-orang jahat selama 1000 tahun, saudaraku. Semua berada di dalam kubur-kuburnya. Tetapi, dia akan muncul kembali setelah 1000 tahun di bawah komando setan. Dia naik dari lubang yang tak terduga dalamnya. Nah, kita perhatikan ini, lubang yang tak terduga dalamnya itu menurut Kemenangan Akhir halaman 693 itu adalah jurang maut selama 1000 tahun, saudara. Jadi dia adalah yang ke-8 dan berasal dari binatang yang ke-7 lalu masuk ke dalam kebinasaan. Jadi setelah dia keluar dari jurang maut, setelah setan dilepaskan dari rantainya selama 1000 tahun dari penjaranya, lalu kemudian semua orang jahat dibangkitkan, kemudian mereka akan masuk ke dalam kebinasaan, saudara. Dan kemudian kita lihat, ada 7 binatang. Pertama singa, kemudian beruang, macan tutul, binatang yang tak tergambarkan atau yang mendahsyatkan. Ini di dalam Daniel 7 ya. Lalu kemudian serupa dengan macan tutul, Wahyu 13. Serupa dengan anak domba, bertanduk 2, dan merah kermisi. Mari kita perhatikan pada gambar, saudara. Ada 7 binatang. Binatang yang pertama, yaitulah singa, yang melambangkan kerajaan Babylon. Kemudian binatang kedua ini adalah beruang, atau melambangkan kerajaan Medo Persia. Dan binatang yang ketiga ini adalah macan tutul, atau harimau kumbang. Dan binatang yang keempat ini, yang Daniel tidak dapat gambarkan binatang apa ini, yang jelas ini adalah binatang yang tidak bisa digambarkan. Atau dalam bahasa lainnya, binatang yang mendahsyatkan. Ini adalah binatang yang keempat. Ada 2 periode ya, Romawi kafir dan Romawi kepausan. Dan binatang yang kelima, saudaraku, yaitu binatang yang menyerupai macan tutul, di mana dia memiliki 10 tanduk yang bermahkota, 7 kepala, dan salah satu kepalanya terluka parah. Kakinya kaki beruang, mulutnya mulut singa, saudara. Dan binatang yang keenam adalah binatang yang menyerupai anak domba yang bertanduk 2 ini, lambang dari Amerika. Lalu kemudian binatang yang ketujuh ini, yaitu merah kermisi. Binatang yang ketiga dari Yohanes Pewahyu, binatang yang merah kermisi. Dan binatang yang ke-8 dan berasal dari yang ke-7. Kita perhatikan. Binatang yang ke-8 ini berasal dari yang ke-7. Jadi binatang yang ke-8 ini dia berasal dari yang ke-7. Apa maksudnya, saudaraku? Jadi dunia kekafiran yang dikendalikan oleh setan di bawah pemerintahan agama palsu ini, kita perhatikan dia akan muncul kembali setelah 1000 tahun. Lalu kemudian dia akan masuk ke dalam kebinasaan, saudara. Nanti kita akan lihat gambarnya di bagian terakhir daripada materi ini. Kita lanjutkan. Apa arti pelacur besar Babel itu duduk di atas 7 kepala? Kita perhatikan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sesuai dengan Acts of the Apostle halaman 585. Angka 7 berarti kelengkapan. Kepala sama dengan badan agama. Jadi kita sudah belajar webinar kita yang ke-12 dan ke-13 bahwa kepala-kepala yang ada pada binatang macan tutul Wahyu 13 itu adalah melambangkan badan-badan agama. Badan-badan agama Kristen tentunya ya, yang palsu. Jadi Wahyu 13 ayat 3 yang menunjukkan itu. Lalu kemudian Wahyu 17 ayat 9. Pelacur besar ini menduduki 7 kepala. Apa artinya diduduki? Berarti dikendalikan, saudaraku. Dikuasai. Jadi 7 kepala berarti badan-badan agama. Kristen murtad yaitu Protestan murtad. Gabungan dari Katolikisme dan Spiritisme secara lengkap. Jadi ini ke-7 kepala ini yang akan membentuk patung binatang. Protestan murtad. Pada saat kita lihat Maranatha Tuhan datang halaman 216 paragraf 3. Apabila Protestan akan mengulurkan tangannya melintasi teluk untuk menggenggam tangan kekuatan Romawi, apabila dia akan menjangkau jurang untuk bergandengan tangan dengan spiritualisme, ketika pengaruh 3 serangka ini. Jadi pada saat Protestan murtad bergandengan tangan, menggenggam tangan Romawi, kepausan, lalu kemudian menjangkau jurang dengan menggandeng spiritisme, maka tidak dapat dielakkan lagi, saudaraku, patung binatang itu akan terbentuk. Maka agama palsu
akan mengendalikan seluruh gereja-gereja, dan kemudian dia akan menduduki binatang merah kermisi. Maka terbentuklah patung binatang itu secara lengkap. Jadi pada saat itulah dia akan memerintah dunia. Pertama, dia akan mengendalikan binatang bertanduk dua, penguasa Amerika, lalu kemudian seluruh dunia. Itulah sebabnya digambarkan pelacur besar ini menunggangi binatang merah kermisi, agama baru ini, agama palsu ini, yaitu gabungan dari Protestan murtad, kemudian Katolikisme dan Spiritisme, saudara. Jadi jelas bahwa 7 kepala itu adalah agama-agama Kristen Protestan murtad. Dan pelacur besar ini adalah ibu atau perwakilan daripada agama murtad ini. Siapa kelima orang raja yang sudah jatuh ini? Mari kita lihat, saudara. Pertama, kalau kita dengarkan penjelasan dari pakar-pakar teologi kita di gereja, bahwa 5 orang raja sudah jatuh ini semuanya menunjuk kepada kepausan. Wah, ini sesuatu yang perlu digali, ini diselidiki. Apa betul seperti itu? Nah, kita perhatikan bahwa nanti saya akan kasih kutipan roh nubuat. Kita akan lihat nanti kutipan roh nubuatnya. Bahwa raja yang pertama adalah Adam. Jadi kerajaan pertama ada sebelum air bah, yaitu kerajaan Adam. Lalu kemudian kedua, kerajaan Babylon. Ketiga, kerajaan Medo-Persia. Keempat, kerajaan Greka atau Yunani. Kelima, kerajaan Romawi. Dalam 2 bagian, Romawi kafir dan Romawi kepausan. Dan inilah 5 orang raja yang sudah jatuh atau tidak ada lagi. Lalu kemudian yang masih ada, kita akan lihat nanti. Jadi ini ya, 5 orang raja ini sudah jatuh. Nah, kita lihat apa buktinya bahwa kerajaan yang pertama itu adalah Adam. Adam, raja yang pertama. Sesuai dengan buku education atau pendidikan ya, buku pendidikan yang ditulis oleh hamba Tuhan Ellen G. White, halaman 26, paragraf 4. Di antara makhluk-makhluk yang paling rendah, Adam berdiri sebagai raja. Dan selama ia tetap setia kepada Allah, seluruh alam semesta mengakui pemerintahannya. Tetapi ketika ia melanggar, pemerintahan ini telah hilang, saudara. Kita lihat, Nabi Tuhan Ellen G. White jelas mengatakan bahwa Adam adalah rajanya yang pertama, saudaraku. Jadi ada kerajaan sebelum air bah. Itulah kerajaan Adam. Lalu kemudian Patriarch and Prophets atau Pranabi dan Bapa, halaman 44 paragraf 3. Kepadanya telah diserahkan pemerintahan atas segala sesuatu yang dapat dilihat oleh matanya. Oleh karena Tuhan bersabda, marilah kita jadikan manusia menurut peta dan teladan kita, supaya diperintahkannya seisi bumi. Jadi kita lihat ya, bagaimana Adam diberikan kekuasaan ya untuk memerintah bumi yang diciptakan Tuhan ini. Tetapi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka kekuasaannya hilang, saudaraku. Kedudukannya sebagai raja hilang. Rakyatnya memberontak kepadanya. Jadi 5 kerajaan tadi yang sudah jatuh itu dimulai dari kerajaan Adam, kemudian Babylon, Medo-Persia, Greka, dan Romawi. Nah, siapakah 2 raja berikutnya? Kita lihat. Raja ke-6, ya, dunia yang dilambangkan oleh binatang merah kermisi ini. Kerajaan yang ada sekarang, di mana kini lahir berbagai pergolakan bangsa-bangsa dalam fase periodenya yang pertama. Jadi raja yang ke-6 itu adalah melambangkan dunia kita sekarang ini. Itu kerajaan yang ada di masa kita sekarang ini, di mana lahir berbagai pergolakan bangsa-bangsa dalam fase pertama daripada binatang merah kermisi ini. Lalu kemudian siapa raja yang ke-7? Raja yang ke-7 yaitu dunia setelah 1000 tahun pada fase periodenya yang ketiga, saudara. Jadi inilah raja yang ke-7 itu. Di mana dia akan keluar dari jurang maut. Lalu kemudian masuk ke dalam kebinasaan. Mari kita lanjutkan. Kita akan lihat 3 tindakan pelacur besar atau agama palsu ini. Ayat 1 Wahyu 17. Pertama, dia duduk di atas banyak air. Apa artinya banyak air ini, saudaraku? Menurut Wahyu 17 ayat 15, banyak air yaitu artinya banyak orang, banyak bangsa,
kaum, dan bahasa. Artinya, kekuasaannya terhadap banyak bangsa, kaum, dan bahasa melalui kuasa kepausan selama 1260 tahun, Daniel 7:25. Inilah pertama kalinya agama palsu itu dilembagakan. Perempuan ini atau pelacur besar ini, agama palsu ini pernah duduk di atas banyak air melalui kuasa kepausan. Jadi di zaman kegelapan agama, agama palsu ini melahirkan Katolikisme, putrinya yang pertama. Dan dia memerintah banyak bangsa, bukan segala bangsa. Dia belum menunggangi binatang itu, saudara. Dia baru menduduki banyak bangsa. Ya, itu kita lihat ya. Jadi inilah pertama kalinya agama palsu itu dilembagakan, didirikan, saudara. Yang sebelumnya tidak dilembagakan. Tetapi pada periode 1260 tahun zaman kegelapan, agama palsu ini dilembagakan pertama kali ini. Lalu kemudian tindakannya yang kedua, ayat 9, Wahyu 17, dia akan duduk di atas 7 kepala. Apa artinya duduk di atas 7 kepala? Tadi kita sudah dengar penjelasannya bahwa dia akan menyatukan seluruh gereja-gereja. Ini yang disebut federasi gereja-gereja. Apabila persatuan Protestantisme, Katolikisme, dan Spiritisme terbentuk. Tadi kita sudah baca dalam buku Maranatha, Tuhan Datang, halaman 216, paragraf 3. Bahwa persekutuan tiga serangka ini akan membentuk patung binatang. Akan membentuk sistem agama baru yang palsu, yang akan mengendalikan seluruh dunia kekafiran. Itulah sebabnya mengapa 10 tanduk itu tidak bermahkota. Karena 10 tanduk ini tunduk kepada agama palsu ini. Apakah ini kepausan? Tentunya bukan, saudaraku. Ya, masa kepausan menduduki kepausan, binatang itu kepausan, pelacur itu kepausan. Jadi kita lihat ayat yang ketiga. Wahyu 17 ayat 3. Ini tindakannya yang terakhir dari pelacur besar ini, agama palsu ini. Duduk di atas binatang merah kermisi. Apabila federasi gereja-gereja membentuk kealiansi dengan penguasa dunia. Di masa ini genaplah firman Tuhan. Wahyu 14 ayat 8 dan Wahyu 18 ayat 2 dan 3. Jadi pada masa itu, saudaraku, maka pekabaran malaikat yang kedua akan dikumandangkan untuk kedua kalinya dengan nada yang lebih tegas dan keras. Sudahlah rubuh Babil, negeri yang besar itu. Jadi pekabaran malaikat kedua akan dikumandangkan dengan tegas dan jelas, dengan suara yang nyaring, pada saat pelacur besar ini, agama palsu ini menunggangi binatang merah kermisi atau mengendalikan dunia kekafiran secara keseluruhan. Maka pada masa itulah umat Tuhan harus dipanggil keluar, memisahkan diri dari pemerintahan Babil ini. Jadi ingat, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah sebuah sistem pemerintahan agama palsu, saudara. Jadi tidak seperti yang dituduhkan kepada kita selama ini bahwa pengajaran Davidian menyebut gereja Advent itu Babil. Sama sekali tidak benar. Karena Babil yang sebenarnya ini menurut Wahyu 17 itu adalah suatu pemerintahan agama palsu yang akan terbentuk pada saat Kristen Protestan murtad membentuk patung binatang. Itu jelas. Jadi itu masih ada di depan kita. Bagaimana Protestan murtad ini akan membentuk patung binatang dengan cara menjabat tangan kepausan, lalu kemudian spiritisme. Jadi seperti itu, saudaraku. Jadi pekabaran malaikat kedua akan diulangi kembali. Tapi pada waktu itu, saudaraku, gereja kita sudah dimurnikan, sudah disucikan. Tidak ada lagi orang berdosa di antara orang-orang suci milik Tuhan. Sudah terpisah. Jadi kita tidak perlu takut pada saat tanda binatang itu diberlakukan. Pada saat patung binatang itu terbentuk, saudara. Yang perlu kita khawatirkan sekarang ini, kalau saudara tidak didapati setia di dalam kebenaran Tuhan hari ini. Kalau saudara dan saya hari ini tidak hidup saleh dan suci, saudara. Maka pada saat penyucian sidang terjadi, webinar kita yang kelima, saudara akan didapati gagal. Celaka, saudara. Saudara tidak akan dapat meterai dan tidak akan menyaksikan patung binatang atau tanda binatang itu diberlakukan. Karena yang ada pada waktu itu adalah orang-orang Advent yang mendapatkan meterai yang luput dari pembantaian. Silakan lihat webinar kita yang kelima lewat link YouTube kita, Pekabaran Bagi Zaman Ini. Mari kita lanjutkan Wahyu 17 ayat 16 sampai 18. Dan 10 tanduk yang kau lihat di atas binatang itu
Mereka ini akan membenci perempuan sundal itu, dan mereka akan membuatnya sunyi dan bertelanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Karena Allah telah menaruh dalam hati mereka itu untuk melaksanakan kehendaknya, dan supaya mereka itu setuju dan memberikan kerajaan mereka kepada binatang itu, sampai semua firman Allah kelak digenapi. Maka perempuan yang kau lihat itu adalah negeri besar yang memerintah atas segala raja di bumi. Mari kita perhatikan, saudaraku, siapakah 10 tanduk yang tak bermahkota yang ada pada binatang merah kermisi ini? Tanduk sama dengan penguasa sipil, saudara ya, berdasarkan Daniel 7 ayat 20 dan 21. Kalau kita datang ke Daniel 7, di sana kita akan temukan jawabannya bahwa tanduk itu adalah penguasa sipil. Tapi saya tidak akan jelaskan Daniel 8 di sini, saudara. 10 tanduk itu, yaitu raja-raja bersepakat, tetapi mereka itu tidak memiliki kekuasaannya sendiri. Makanya tanduknya tidak memiliki mahkota, saudara. Sebab kenyataan bahwa perempuan itu memerintah atas binatang itu. Kalau 10 tanduk itu bermahkota, maka tentunya pelacur itu tidak menunggangi binatang itu. Ditunggangi berarti dikendalikan, ya saudara. Kemudian, mengapa mereka ini menyerahkan pemerintahnya kepada pelacur besar itu atau kepada binatang itu, saudara? Karena Allah telah menaruh dalam hati mereka itu untuk melaksanakan kehendaknya. Dan supaya mereka itu setuju dan memberikan kerajaan mereka kepada binatang itu, sampai semua firman Allah kelak digenapi. Jadi bagaimana pelacur itu bisa memerintah dunia? Karena 10 tanduk itu menyerahkan ya pemerintahan itu kepadanya. Itulah sebabnya pelacur itu mengendalikan dunia kekafiran secara keseluruhan. Makanya 10 tanduk itu yang melambangkan raja-raja atau penguasa sipil itu tidak memiliki mahkota. Nah, namun saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka ini akan membenci perempuan sundal itu. Ayat 16. Mereka membenci terhadap pelacur atau agama Kristen. Mereka adalah penguasa-penguasa totaliter, memiliki tugas bersama bagi satu tujuan yang sama. Jadi kita lihat siapakah 10 tanduk yang tidak bermahkota ini. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak suka kepada agama Kristen. Mereka ini adalah penguasa totaliter, saudara. Jadi namun demikian mereka memiliki satu tugas bersama bagi satu tujuan yang sama, saudara. Jadi alasannya mengapa penguasa-penguasa totaliter yang dilambangkan 10 tanduk yang tidak bermahkota ini menyerahkan pemerintahan itu kepada pelacur itu dan binatang itu, alasannya hanya satu, saudara. Ayat yang ke-17 bagian terakhir dikatakan sampai semua firman Allah kelak digenapi, karena Allah telah menaruh di hati mereka. Allah mengendalikan hati mereka supaya mereka menyerahkan pemerintahan itu kepada pelacur itu sampai selesainya pekerjaan Injil. Jadi kita lihat 10 tanduk itu dan binatang itu serta pelacur besar itu, apakah kepuasan lagi? Tentunya bukan, saudara. Ya, tentunya bukan. Nah, mari kita untuk lebih jelasnya. Hukuman terhadap pelacur besar itu. Wahyu 17 ayat 16. Dan mereka akan membuatnya sunyi dan bertelanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Siapa yang akan menghancurkan pelacur besar ini? Kita lihat pada gambar ini. Siapa yang akan menghancurkannya? Itulah 10 tanduk yang tidak bermahkota ini. Siapa 10 tanduk tadi ini, saudara? Ya, benar. Mereka adalah para penguasa totaliter yang benci kepada agama Kristen. Mereka inilah yang akan membubarkan sistem agama palsu ini. Nah, poin Wahyu 18 ayat 5 sampai 19 poinnya apa? Hukuman terhadap pelacur besar. Para pedagang dan raja-raja, nakoda kapal dan para pelaut menyaksikan dan menangisinya. Nah, di sini kalau datang kepada Wahyu 18 5 sampai 19, pada saat 10 tanduk yang bermahkota ini membinasakan pelacur besar ini atau agama palsu ini, apa yang terjadi? Para pedagang, para pembesar di bumi, para raja-raja dan nakoda kapal dan para pelaut yang telah dibuatnya menjadi kaya raya akan menangisinya, saudara. Siapa raja-raja yang menangis ini? Tentunya raja-raja yang menangisinya ini adalah raja-raja yang tadinya memiliki mahkota, saudara. Yaitu raja-raja Kristen yang tidak bertobat. Jadi bukan bagian dari 10 tanduk itu, saudara. Itu terpisah. Pelacur besar ini adalah suatu sistem organisasi agama palsu, politik dan perdagangan internasional. Maka dibakarnya perempuan ini berarti dibubarkannya.
dihancurkannya organisasi agama Kristen palsu internasional ini oleh 10 tanduk. Siapa yang menghancurkannya? Yaitulah penguasa totaliter yang anti kekristenan. Nah, sebagai kesimpulan, saudara yang dikasih Tuhan, kepausan bukanlah binatang itu, terbukti sudah, saudara. Jadi apakah binatang merah kermis ini kepausan? Mari kita lihat. Pertama, dari mana kita tahu ini bukan kepausan? Karena mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda. Kepausan dilambangkan oleh tanduk kepala dari Daniel 7 ayat 7 dan 8 dan 25. Jadi kita perhatikan ini, kepausan dilambangkan oleh tanduk yang memiliki mulut dan mata. Tanduk yang memiliki mulut dan mata ini yang berada pada binatang yang keempat dari Daniel. Lalu kemudian dilambangkan oleh sebuah kepala yang terluka parah pada Wahyu 13. Binatang macan tutul ini. Wahyu 13 ayat yang ketiga, saudara. Dan manusia durhaka dalam 2 Tesalonika 2:8. Jadi kita lihat ciri-cirinya sangat berbeda. Jadi kepausan ditunjukkan di dalam Daniel 7 ayat 7 dan 8, Daniel 7 ayat 25, dan Wahyu 13 ayat 3, dan 2 Tesalonika 2 ayat 2 dan 8. Lalu kemudian, poin yang ketiga adalah saat kebinasaan mereka adalah berbeda-beda dan dengan cara yang berbeda pula. Nah, kita perhatikan, kepausan bukanlah binatang itu terbukti sudah. Saat kebinasaan dan cara kebinasannya berbeda, yaitu kita perhatikan ya, binatang merah kermisi ini dibakar oleh api yang turun dari Allah setelah 1000 tahun, yaitu neraka ya, kematian yang kedua. Saudara boleh buka dalam Wahyu 17 ayat 11 dan Wahyu 20 ayat 13 dan 14. Jadi kita perhatikan bahwa binatang merah kermisi berbeda kebinasannya dengan kepausan. Binatang merah kermisi dibinasakan sesudah 1000 tahun. Sementara kepausan kapan dibinasakan? Kepausan menurut 2 Tesalonika 2 ayat 8 yang terjemahan King James ya saudara, saudara boleh lihat, kepausan atau manusia durhaka dibinasakan pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali oleh nafas mulutnya dan cahaya kemuliaannya. Kita perhatikan ini yang saya sorot ya, ini. Jadi kita lihat tanduk yang memiliki mata dan mulut yang menyombong ini hancur oleh cahaya kedatangan Yesus yang kedua kali dan oleh nafas mulut Tuhan, saudara. Sementara binatang merah kermisi ini yang keluar dari jurang maut, Wahyu 17:8 dan ayat 17, masuk ke dalam kebinasaan setelah 1000 tahun setelah dia keluar dari jurang maut. Dalam tahapnya yang ketiga, saudara. Jadi terbukti bahwa binatang merah kermisi bukanlah kepausan sebagaimana yang didengungkan selama ini, sebagaimana yang diajarkan selama ini. Inilah yang Alkitab katakan, saudara. Bukan saya yang mengatakannya, tetapi firman Tuhan sendiri yang menyatakannya. Kepausan bukanlah pelacur besar, terbukti sudah. Kalau binatang sudah jelas tadi bahwa itu dulu bukanlah kepausan. Nah, bagaimana dengan pelacur ini? Pengajaran di gereja kita mengatakan bahwa binatang ini juga kepausan, pelacur besar juga itu kepausan. Ini sesuatu yang membingungkan. Kok bisa binatang ini kepausan, lalu kemudian pelacur itu juga kepausan? Lalu kemudian pada akhirnya binatang itu menghancurkan perempuan itu. Bagaimana caranya ini? Ini sesuatu yang benar-benar membingungkan, saudara. Misteri. Nah, pelacur besar itu sudah ada sejak zaman Habil. Tadi kita sudah pelajari. Siapa yang memperkenalkan pertama agama palsu ini? Dari Kain, saudara. Jadi agama palsu ini sudah ada sejak dari zaman Kain. Dan di zaman kepausan, pertama kalinya agama palsu ini dilembagakan, saudara. Dan kembali pada akhir zaman ini akan muncul, saudara, dilembagakan untuk kedua kalinya. Di mana agama palsu ini akan menginjak-injak hati nurani. Sama seperti di zaman kepausan. Jadi kepausan itu bukanlah pelacur besar itu. Justru pelacur besar inilah yang melahirkan kepausan. Putrinya yang pertama. Sebab dialah ibu dari segala persundalan atau agama palsu, agama Kristen palsu. Jadi justru kepausan itu putrinya yang pertama, saudara.
Jadi kalau kita katakan pelacur besar ini adalah kepausan, keliru. Karena agama palsu ini ada sejak kejadian dunia. Sama dengan agama yang benar, ada sejak dari kejadian dunia. Agama yang benar itu ditunjukkan oleh perempuan saleh di dalam Wahyu 12. Silakan nonton link YouTube kita, webinar mengenai Wahyu 12. Nah, pelacur besar, negeri Babel yang besar itu, dibinasakan oleh 10 tanduk dari binatang merekremisi. Ayat yang ke-16. Jadi kita perhatikan, pelacur besar ini, atau sistem agama palsu, politik, dan perdagangan ini, siapa yang menghancurkannya? Bukan nafas mulut Tuhan, bukan cahaya kedatangan Yesus kedua kali, tetapi 10 tanduk, saudara. Itu jelas. Sementara kepausan, sekali lagi, dibinasakan oleh apa? Dibinasakan oleh cahaya kedatangan Yesus yang kedua kali dan nafas mulut Tuhan pada kedatangan yang kedua kali. Ini tanduk yang memiliki mata dan mulut yang menyombongkan. Jadi berbeda ciri-cirinya, saudara. Jadi ini bukanlah kepausan. Pelacur besar itu bukanlah kepausan. Dengan dibinasakannya perempuan ini, apa yang terjadi? Kebinasaannya menandai tertutupnya pintu kasihan. Itu terjadi sebelum 7 malapetaka dicurahkan. Jadi dengan dibinasakannya perempuan ini, kita lihat ini, pada permulaan, pada menjelang penutupan pintu kasihan, dan pada permulaan 7 bela. Jadi menjelang 7 bela mau dicurahkan, pelacur besar ini dibinasakan. Tapi kalau paus, kapan dibinasakan? Pada waktu Yesus datang kedua kali. Jadi masih jauh, saudara. Jadi kita lihat ini, bela pertama, kedua, ketiga, sampai bela ke-7. Akhir bela ke-7 Yesus datang kedua kali. Tapi pelacur besar ini sudah dihancurkan jauh sebelum Yesus datang kedua kali ini. Menjelang tutup pintu kasihan. Begitu pekerjaan Injil selesai, pelacur ini dihancurkan. Sistem agama, politik, dan perdagangan ini dibinasakan, saudara. Siapa yang menghancurkannya? Yaitulah penguasa-penguasa totaliter. Jadi kebinasaannya menandai tertutupnya pintu kasihan. Jadi terbukti jelas kepada kita hari ini bahwa pelacur besar ini dan binatang merekremisi ini bukanlah kepausan. Jadi inilah kebenaran yang diungkapkan melalui pekabaran Elia pada zaman ini. Melalui terang tambahan, saudara. Ini betul-betul pekabaran tambahan kepada pekabaran malaikat ketiga, saudaraku. Ini jelas bagi kita. Jadi bukan sesuatu teori atau cerita dongeng. Bahwa binatang merekremisi adalah kepausan. Pelacur itu juga adalah kepausan. Binatang yang dahulu ada di zaman kepausan katanya. Lalu kemudian dia tidak ada pada saat dia luka parah. Lalu kemudian ada kembali sesudah luka parahnya sembuh. Ini tidak sesuai dengan kitab suci, saudara. Karena Wahyu 17 ayat 8 mengatakan bahwa dia akan ada keluar dari jurang maut. Akan ada kembali. Dia keluar dari jurang maut. Apa jurang maut itu? Ini periode 1000 tahun milenium. Dia tidak ada di periode ini. Lalu dia akan muncul kembali sesudah 1000 tahun. Jadi binatang merekremisi ini akan masuk ke dalam kebinasaan dunia kafir secara keseluruhan. Semua orang jahat di bawah kendali setan akan masuk ke dalam kebinasaan setelah 1000 tahun. Jadi bukan hanya paus yang akan dibinasakan, tetapi seluruh orang kafir yang tidak bertobat, orang jahat yang tidak bertobat, yang akan dibangkitkan sesudah 1000 tahun bersama dengan setan akan dimasukkan ke dalam kebinasaan. Binasa untuk selama-lamanya. Dibinasakan dengan api neraka, saudara. Pelacur besar dan binatang merekremisi bukanlah kepausan. Masa sih kepausan lagi? Jadi terbukti bukan kepausan. Kepausan hanya bagian dari pelacur besar ini. Justru kepausan itu dilahirkan oleh pelacur besar ini. Demikian pelajaran kita. Tuhan memberkati kita semua. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son.